Yang pertama saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kuliah minggu yang lalu ya. Jadi masuk pertemuan keempat sekarang ya untuk kuliah statistika 1. Oke, saya ulang kembali. Minggu yang lalu saya menjelaskan tentang aturan penjumlahan ya. Misalkan saya punya dua kejadian A dan B, ya, dua kejadian sembarang, maka peluang A atau B itu rumusnya adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Jangan lupa ini ada minus peluang A dan B ya. Ini peluang A atau B ya. Kalau A dan B ini saling terpisah atau istilah asingnya adalah mutually exclusive ya. Irisannya kan jadi himpunan kosong. Peluang himpunan kosong itu adalah 0, maka jadi ini. Jadi ini adalah kasus khusus dari rumus pertama kalau A dan B itu saling terpisah. Kalau saya punya 3 kejadian sembarang, maka peluang A atau B atau C itu sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C minus peluang A dan B. Minus peluang A dan C, minus peluang B dan C, terakhir plus peluang A dan B dan C. Jadi ini irisan ketiganya. Kalau saya punya N kejadian saling terpisah, jadi enggak ada irisan, ya. Dan ini yang dikenal dengan partisi itu ya ini. Ya. Ada N kejadian saling terpisah, berarti kalau mempartisi ruang sampel S, maka gambarnya nanti menyekat ruang sampel S menjadi N bagian. Di mana masing-masing sekatan ini terpisah. Ya, itu yang dikenal dengan partisi. Ya. Kalau terjadi partisi dari N kejadian, maka peluang A1 atau A2 sampai dengan AN, itu sama dengan peluang masing-masing kejadian dijumlah. Ya. Untuk sembarang kejadian A, ya, maka komplemennya dinamakan A aksen. Ya, A aksen. Maka berlaku rumus peluang A ditambah peluang komplemen A itu pasti 1. A di sini kejadian sembarang ya. Kejadiannya boleh bersyarat, boleh majmuk ya. Misalkan gini, A itu misalkan kejadian B atau C. Maka di sini peluang B atau C, di sini peluang komplemen B atau C. Ya, bisa B atau C atau D. Ya. Ya, bisa A-nya peluang B dan C. Di sini nanti jadi komplemen B dan C. Begitu. Boleh bersyarat peluang B dengan syarat C. Di sini nanti jadi peluang komplemen B syarat C. Ya, itu. Jadi berlaku umum ya, rumus yang terakhir ini. Kemarin sudah saya contohkan ini. Ya, jadi kalau peluang lulus matematika 2/3, peluang lulus statistika 4/9, peluang lulus keduanya 1/4. Ya kan? Kalau saya namakan M itu kejadian lulus matematika, S kejadian lulus statistika, maka rumusnya adalah peluang M atau S adalah ini. Jadi ini itu maknanya sebenarnya peluang paling sedikit lulus satu mata kuliah. Jadi bisa lulus matematika saja, tidak lulus statistik. Bisa lulus statistik saja tapi tidak lulus matematik. Bisa lulus kedua-duanya. Ya, bisa lulus kedua-duanya. Itu berarti kalau dibaca M atau S. Ya. Rumusnya ini, datanya sudah tersedia semua, tinggal masukkan. Ya, gitu ya. Sekarang contoh 11. Bentuknya permainan ini ya. Kalau 2 buah dadu saya lempar bersama, hitung peluang mendapatkan jumlah mata dadu 7 atau 11. Saya namakan A itu kejadian muncul jumlah mata dadu 7. B kejadian muncul jumlah mata dadu 11. Berarti yang ditanyakan adalah peluang A atau B. Rumus umumnya adalah peluang A ditambah peluang B minus peluang A dan B. Peluang A dan B enggak mungkin terjadi. Jadi enggak mungkin ada kejadian muncul jumlah mata dadu 7 dan 11. Ya, enggak mungkin. Dadunya bingung nanti. Jumlah 7 kok bisa berubah jadi 11. Ya, kecuali ada permainan makhluk halus gitu ya. Jadi enggak mungkin terjadi bersamaan antara jumlah 7 dan jumlah 11 itu enggak mungkin ya. Jadi peluangnya 0 ya. Jadi makanya hilang. Ini tinggal ngitung peluang jumlah mata dadu 7 itu berarti banyaknya kejadiannya ada berapa? 6 kan? Bisa 1 berpasangan dengan 6, 2 berpasangan dengan 5, 3 berpasangan dengan 4, nanti sampai 6 berpasangan 1. Berarti muncul 6 kejadian.
per 36. Ya kan? Ini peluang muncul jumlah mata dadu 7, 6 per 36. Peluang muncul jumlah mata dadu 11. 1 nggak punya pasangan. Harusnya kan 1 pasangan 10, 10 nggak mungkin ada. 2 pasangan 9 juga nggak ada. 3 pasangan 8 nggak mungkin ada. Ya, kalau 4 pasangan berapa? 7 juga nggak mungkin ada. Nah, yang ada itu mulai 5. 5 pasangan 6, 6 pasangan 5. Berarti hanya ada 2 kejadian. 2 per 36. Nah, kalau dijumlah ketemu 2 per 9. Ya, itu peluang muncul jumlah mata dadu 7 atau 11. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke probabilitas bersyarat. Ini penting ya. Banyak kegunaannya ini. Ya. Mungkin Anda di SMA sudah mengenal perumusan ini. Ini kalau saya baca adalah peluang B jika A terjadi. Atau peluang B dengan syarat A. Jika A diketahui, maka peluang B-nya berapa? Loh, cara bacanya itu bisa bervariasi ya. Kalau A diketahui, peluang B muncul sekian. Nah, itu berarti bersyarat sebenarnya. Peluang B dengan syarat A. Atau dibaca langsung peluang B jika A terjadi. Ya. Definisinya sama dengan peluang A dan B dibagi peluangnya A. Jadi dalam perumusan ini jelas yang terjadi A dulu baru disusul B. Cuma munculnya B itu bergantung pada A. Gitu ya. Didahului oleh A. Ini yang disebut dengan peluang bersyarat. Peluang bersyarat. Ya. Nah, kalau saya definisikan saling bebas itu, ya, apabila peluang B dengan syarat A itu sama dengan peluang B, jadi nggak bergantung A lagi. Ini kan peluang B dengan syarat A. Apabila nilainya ini setelah dihitung sama dengan peluang B, maka dikatakan A dan B saling bebas. Atau lewat sini, peluang A jika B terjadi. Ini sama dengan peluang A nggak bergantung B. Ini berarti A dan B dikatakan saling bebas. Nah, ini ada dampaknya. Dampak dari definisi 32, maka nanti akan muncul definisi berikutnya. Ya, coba perhatikan. Kalau peluang B dengan syarat A, itu rumusnya tadi kan peluang A dan B dibagi peluang A. Ya kan? Peluang A dan B dibagi peluang A, itu sama dengan peluang B. Coba kalau Anda kalikan silang, maka kebaca peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Ya kan? Itulah definisi saling bebas untuk yang jenis kedua. Nah, yang paling banyak dikenal itu justru yang saya sebutkan barusan tadi. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas apabila peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Nanti di berikutnya dijelaskan itu. Itu sebenarnya diturunkan dari definisi 32 ini. Ya. Ini, Pak perhatikan, ini Anda ganti peluang B. Kali ini saya ganti peluang B, kan maknanya A dan B saling bebas sudah. Maka ini bisa diganti peluang B, kalau dikalikan silang, kan jadi peluang A kali peluang B sama dengan peluang A dan B. Atau dibalik kan, peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Itu artinya A dan B saling bebas. Ya, diturunkan dari definisi 32 dan 31. Ya, itu ya penjelasannya. Nah, contoh. Ini diterapkan di dunia penerbangan. Peluang suatu penerbangan yang terjadwal secara teratur berangkat tepat waktu 0,83. Ya, setiap pesawat jenis tertentu itu pasti ada catatan penerbangan. Terbang 100 kali dan dia terbangnya tepat waktu itu 83 kali terjadi. Berarti ketemu peluangnya 0,83. Ya, dan pesawat tersebut sampai tepat waktu peluangnya 0,82. S itu adalah pesawat sampai tepat waktu, B pesawat berangkat tepat waktu. Nah, berarti dari 100 kali terbang sampai tepat waktu itu 82 kali. Berarti peluang S 0,82.
Kemudian peluang berangkat dan sampai tepat pada waktunya itu 0,78. Nah, jadi kita punya kejadian B, kejadian S, dan kejadian B dan S. Nah, pertanyaannya, hitung peluang pesawat sampai tepat waktu, berarti S kan, apabila diketahui berangkat tepat waktu, berarti B. Berarti yang ditanyakan untuk yang A adalah peluang S dengan syarat B. Gitu. Peluang S dengan syarat B. Kan definisinya kan peluang B dan S dibagi peluang B. Peluang B dan S sudah diketahui 0,78, dibagi peluang B tadi 0,83, maka diperoleh 0,94. Ya. Pertanyaan yang B, peluang pesawat berangkat tepat waktu jika diketahui sampai tepat waktu. Jadi peluang B syarat S. Rumusnya ini, dibagi peluang S, hitung, maka ketemu 0,95. Ya. Kalau saya tanya gini, berapa peluang pesawat berangkatnya tidak tepat waktu apabila diketahui sampainya tepat waktu? Ya, peluang pesawat berangkat tidak tepat waktu bisa jadi apa? Keburu berangkat atau berangkatnya terlambat. Kan dua kemungkinan. Itu artinya berangkat tidak tepat waktu. Kan? Apabila diketahui sampai tepat waktu. Jadi bisa jadi di sini maknanya sama saja menghitung peluang pesawat itu ngebut atau terbang lambat. Terbang cepat atau terbang lambat. Itu peluangnya bisa dihitung. Ya. Kalau dia berangkatnya lambat, misalkan harusnya berangkat jam 7:04 baru berangkat terbang. Berarti kan dia harus ngebut itu supaya sampai tepat waktu. Nah, bisa jadi dia berangkatnya mendahului di jadwal berangkat jam 7 kurang seperempat sudah terbang, sudah berangkat. Berarti dia harus jalan lambat kan supaya sampainya tepat waktu. Jadi maknanya bisa seperti itu. Peluang pesawat berangkatnya tidak tepat waktu apabila diketahui sampai tepat waktu. Nah, jawabnya ya komplemennya. Jadi 1 dikurangi ini. Ya, jadi sama aja menghitung peluang komplemen B syarat S kan. Itu kan sama dengan 1 min peluang B syarat S. Peluang B syarat S 0,95. 1 dikurangi 0,95 berarti ketemu 0,05. Itu jawabnya. Jadi peluang pesawat berangkatnya tidak tepat waktu apabila diketahui sampai tepat waktu itu adalah 0,05. Gitu ya. Gunakan rumus peluang yang terakhir tadi. Peluang A tambah peluang komplemen A kan 1. Ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya tanya peluang komplemen A ya sama saja 1 min peluang A. Ya, kalau dibalikkan begitu. Nah, contoh di bidang medis diterapkan seperti ini. Ada 2 dokter A dan B ya menguji semua pasien yang datang ke klinik sipilis. Ini dokter ahli sipilis ini ya. Kejadiannya saya beri nama A+, artinya dokter A mendiagnosis positif orang terkena sipilis. B+, dokter B mendiagnosa pasien positif sipilis. Ya, diberi nama B+. Dokter A mendiagnosa 10% dari semua pasien dinyatakan positif. Berarti ini peluang A+. Dokter B mendiagnosa 17% dari semua pasien dinyatakan positif. Ini berarti peluang B+. Dan kedua dokter mendiagnosa 8% dari semua pasien positif. Berarti ini apa? Peluang A+ dan B+. 8%. Dengan informasi ini, apakah kejadian A+, yaitu dokter mendiagnosa positif, dan B+, ya, dokter B mendiagnosa positif, apakah saling bebas? Keduanya ini. Nah, tentunya kita pakai definisi tadi. Peluang A+ dan B+ itu kan sama dengan peluang A+ kali peluang B+. Kalau dia saling bebas. Ternyata tidak terpenuhi kan? Lihat, peluang A+ dan B+ 17%. Ya,
Nah, ini peluang A plus dan B plus 17%. Oh maaf, 8% ya. Peluang A plus dan B plusnya itu adalah 8%. Sedangkan peluang A plusnya 10%, peluang B plus 17%. Kalau ini saya kalikan, ternyata tidak sama dengan ini. Nah, berarti apa? Kejadian A plus dan B plus tidak bebas. Jawabnya gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita jawab gini, peluang A plus 10%, berarti 0,1. Peluang B plus 17%, 0,17. Peluang A plus dan B plus 8%. Oleh karena peluang A plus dan B plus itu sama dengan 0,08, ya, tidak sama dengan peluang A plus kali peluang B plus kan, yang mana nilainya 0,1 kali 0,17 jadi 0,017. Jelas 0,08 itu lebih besar dari 0,017. Berarti apa? A plus dan B plus tidak bebas. Artinya saling bergantung. Ya. Gunakan definisi tadi. Nah, sekarang pertanyaan yang B. Hitung peluang bersyarat bahwa dokter B membuat diagnosa positif untuk sifilis apabila diketahui dokter A membuat diagnosa positif juga. Berarti ini sama saja menghitung peluang B plus dengan syarat A plus. Ya. Peluang B plus dengan syarat A plus, definisinya kan ini. Peluang A plus dan B plus dibagi peluang A plus. Ya. Yang dijadikan syarat kan A plus. Maka dibagi peluang A plus. Nah, ini sudah diketahui 8%, ini juga diketahui 10%, maka hasilnya 0,8. Yang penting arti angka ini, tidak sekedar angka ini. Artinya apa? Kalau dokter A itu mendiagnosa pasiennya positif sifilis, maka peluang dokter B mendiagnosa positif juga berarti memastikan atau mengkonfirmasi hasil diagnosa dokter A tadi itu hanya 80%. Ya, membenarkan maksudnya ini. Ya, jadi kalau dokter A itu memastikan pasien itu terkena sifilis itu, ya, positif, terkena sifilis, maka dokter B itu akan memastikan benar itu 80%. Nah, atau mengkonfirmasi hasil diagnosa dokter A tadi itu sebesar 80%. Itu makna dari peluang bersyarat ini. Ya. Nah, coba renungkan ya, gitu ya. Jadi kalau dokter A mendiagnosa pasien positif, maka dokter B itu akan mengkonfirmasi hasil diagnosa dokter A tadi itu hanya 80%. Ya, begitu. Nah, sekarang pertanyaan yang C. Hitung peluang bersyarat bahwa dokter B membuat diagnosa positif, berarti B plus kan, untuk sifilis apabila diketahui dokter A membuat diagnosa negatif. Berarti yang ditanyakan peluang B plus dengan syarat A minus. Ya. Diagnosanya A negatif kan, berarti A minus. Nah, caranya di mana? Nah, ini yang C ini hati-hati cara menjawabnya. Yang ditanyakan dulu ini. Peluang B plus dengan syarat A minus. Berarti dokter A mendiagnosa negatif. Ya, berapa peluangnya dokter B mendiagnosa positif? Kalau dokter A-nya itu mendiagnosa negatif. Sesuai definisi rumusnya ini, peluang A minus dan B plus dibagi peluang A minus. Peluang A minus mudah dihitung karena kita sudah punya peluang A plus kan 0,1 tadi. Maka peluang A minus kan komplemennya jadi. Ya, ini yang pakai rumus peluang yang terakhir tadi. Peluang A ditambah peluang komplemen A kan sama dengan 1. Jadi kalau peluang dokter A mendiagnosa positif itu 10%, maka peluang dokter A mendiagnosa negatif jadi 90%. Oke, yang ini enggak masalah. Nah, kalau yang ini bagaimana? Nah, ini kan belum ada datanya. Nah, ini pakai logika seperti ini. Pakai logika seperti ini. Ya, gitu ya. Diketahui bahwa jika dokter B mendiagnosa pasien positif, nah, dokter B mendiagnosa pasien positif,
maka ada kemungkinan dokter A itu membenarkan atau menyangkal atau menyalahkan. Berarti ada dua kemungkinan. Ini makna yang terkandung di sini. Peluang dokter B mendiagnosa pasien positif itu bisa jadi dokter A-nya juga mengkonfirmasi benar, tapi bisa jadi dokter A mengkonfirmasi salah. Sehingga kalau dipecah jadi seperti ini kan. Jadi peluang B plus sama dengan peluang B plus dan A-nya plus, atau itu berarti tambah, peluang B plus dan A-nya minus. Nah, bisa jadi dua kemungkinan untuk dokter A tadi. Nah, dengan data ini saya bisa mendapatkan ini, peluang A minus dan B plus. Nah, ya kan? Peluang A minus dan B plus, itu ternyata sama dengan ini dikurangi itu kan. Ini sudah ada datanya, ini juga sudah ada datanya, maka dapat ini. Ya, nah, ini hitungnya. Peluang B plus dan A minus sama dengan peluang B plus dikurangi peluang B plus dan A plus. Ya. Ini sudah diketahui 17%, ini diketahui 8%, maka hasilnya ketemu 9%. Masukkan ke sini, 9%, 0,09 dibagi 0,9, ya kan? Maka peluangnya ketemu 0,1. Ya. Artinya apa? Kalau dokter A itu mendiagnosa negatif, maka peluang dokter B menyangkalnya, ya, mendiagnosa jadi positif, pasien yang sama, itu 10% saja. Ya. Jadi setiap kali dokter A itu mendiagnosa pasien negatif, maka dokter B akan menentang atau menyangkal hasil diagnosa dokter A tadi, itu sebesar 10%. Nah, ya, itu maknanya. Nah, seperti itu. Ini peluang ini ya. Sekarang definisi 33. Ya. Kalau dari definisi 31 itu saya kalikan silang nanti ketemu ini. Kalau saya pakai ini, maknanya adalah kejadian A terjadi dulu baru disusul B. Jadi misalkan setelah kejadian A terjadi, maka kejadian B baru muncul. Itu kalau saya tulis peluang A dan B itu sama dengan peluang A dulu kali peluang B jika A-nya terjadi. Secara sama kalau yang terjadi dulu B baru disusul A, maka nulisnya jadi begini. Sama ini peluang A dan B juga. Tapi yang terjadi dulu peluang B, baru dikali peluang A jika B terjadi. Nah, ya. Contohnya ini bentuk permainan saja ini. Nah, untuk permainan, tapi nanti bisa dianalogkan ke realistisnya ya. Nah, bayangkan kita punya sebuah kantong isinya 4 bola merah dan 3 bola hitam. Ya, anggap aja ini kantong pertama, kantong 1, isinya 4M dan 3H. Jadi isinya M itu merah, H itu hitam. H besar ya. Jadi isinya 4M, 3H. Sedangkan kantong kedua, kita buat lagi kantong kedua, isinya 3M dan 5H. Satu bola diambil dari kantong pertama, dimasukkan ke kantong kedua. Dengan mata tertutup ya, tentunya, tanpa melihat. Hitung peluang terambil bola hitam dari kantong kedua. Nah, berarti secara logika, kalau dari kantong kedua ini saya ambil bola hitam, berarti lambangnya kan jadi H2. Artinya H2 dari kantong kedua terpilih hitam. Bisa jadi asalnya pengambilan bola dari kantong pertama tadi, kalau enggak kena hitam, kena merah kan. Berarti kejadian yang harus kita misalkan berarti ada 3. Yaitu apa? M1 artinya dari kantong pertama terpilih bola merah, atau H1 ya kan, dari kantong pertama terpilih bola hitam. Sedangkan dari kantong kedua terpilih hitam berarti H2. Jadi kita hanya butuh 3 definisi, M1, H1 sama H2. Yang ditanyakan peluang H2. Nah, padahal peluang H2 itu bisa jadi peluang H2 dan M1 atau itu berarti tambah peluang H2 dan H1. Perhatikan. Peluang apa tadi? H2 dan M1 pakai rumus ini. Nah, gitu ya. Yang terjadi dulu adalah M1. Jadi bayangkan ini A-nya itu adalah nanti M1,
B-nya ini H2. Jadi peluang M1 dan H2. Dihitung pakai rumus ini. Yaitu peluang apa? M1 dikali peluang H2 jika M1 terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalau dikerjakan pakai definisi ini. Ya. Nah, ini caranya. Yang terlibat itu hanya H1, M1, dan H2. Tadi saya terangkan. Ya. Ingat kejadian H1 dan H2 itu saling lepas atau terpisah dengan M1 dan H2. Ya. Nggak ada hubungan dua kejadian ini. Ya. Kalau saya menggunakan diagram pohon seperti ini. Ini kantung pertama berisi 4M, 3H. Ya. Andaikan terpilih hitam, berarti ini maknanya adalah H1. Kalau ditulis, peluang H1 3/7. Karena hanya itu ada 3, isi kantungnya 7. Jadi peluang terpilih hitam dari kantung pertama itu berarti PH1 kan ini. PH1 3/7. Seandainya yang terpilih merah ini berarti ini M1. Peluang terpilih merah berarti apa? Peluang M1 4/7. Karena merahnya ada 4, isi kantung ada 7. Jadi ini kita sudah punya data peluang H1, peluang M1. Andaikan hitam tadi saya masukkan sini, maka kantung 2 bertambah 1 hitamnya. Awalnya 5H jadi 6H. Ya kan? Kemudian saya ambil 1 di sini terpilih hitam. Nah ini namanya adalah peluang H2 dengan syarat H1. 6/9. Hanya di sini sudah 6 kan? Dibagi total sampelnya 9. 6/9. Jadi ini 6/9 itu kalau saya tulis peluang H2 syarat H1. Kalau yang di sini peluang M2 syarat H1. Itu 3/9. Kalau ini peluang H2 syarat M1. 5/9. Ini peluang M2 syarat M1. 4/9. Dari sini saya dapat ini. Ini itu perkalian ini dengan ini. Kalau ini perkalian ini dengan itu. Yang ini perkalian ini dengan itu. Yang ini perkalian ini dengan itu. Yang ditanyakan kan peluang H2 tadi. Yang ada H2-nya aja yang dipakai. Bisa jadi di sini, bisa jadi di situ. Ini nggak mungkin nggak ada H2. Ya kan? Jadi jawabnya ini ditambah dengan itu. Kan tadi saya tanya, peluang dari kantung kedua terpilih hitam. Berarti kan peluang H2. Bisa jadi peluang H2 irisan H1 atau peluang H2 irisan M1. Nah, kan ditambah. Kalau tulis gini jadinya. Jadi yang saya ceritakan tadi kalau tulis gini. Ini adalah peluang H2. Ya. Ini saya singkat aja. Peluang H2 itu sama dengan peluang H2 irisan H1 atau peluang H2 irisan M1. Karena ini terpisah maka cukup ditambah. Ya. Jadi peluang ini ditambah peluang itu. Peluang ini kejadiannya bersyarat. Lihat, yang terjadi dulu siapa? H1 kan? Berarti peluang H1 kali peluang H2 syarat H1. Kalau yang ini yang terjadi dulu M1, maka peluang M1 kali peluang H2 syarat M1. Kan tidak lain hasilnya ini. Sama ini. Ya. Nanti ketemu 38/63. Ya. Nah ini contoh permainan. Kalau contoh realistisnya, misalkan aja ini kotak obat. Berisi 4 obat jenis apa ya? Jenis 4 obat apa ya? Bodrek misalkan dan 3 obat konidin misalkan aja. Ya, yang kantong 2 berisi 3 obat bodrek dan 5 obat konidin. Nah, kan bisa aja dimasukkan. Bisa barang ya, bola lampu ya. Ini bola lampu. Dari 7 ini diketahui 3 cacat. Nah, yang kantong kedua, kotak yang kedua ada 8 bola lampu ya toh. 5 diantaranya cacat. Nah, kan bisa aja dimodifikasi gitu. Hanya ganti cerita aja ya. Nah, ini contoh yang saya bilang tadi. 2 kejadian A dan B dikatakan saling bebas apabila berlaku peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B.
Ini diturunkan dari definisi 31 dan 32 yang saya cerita tadi. Nah, ini kan asalnya peluang apa? B dengan syarat A kan? Nah, karena saling bebas, peluang B dengan syarat A kan sama dengan peluang B. Nah, jadi syarat A-nya hilang. Nah, dari situ kan. Nah, kalau ini itu didapat dari ini. Ya, lihat rumusnya. Peluang A atau B, ya, itu kan sama dengan peluang A ditambah peluang B, ya kan? Dikurangi peluang A dan B. Ya kan? Peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Nah, untuk dua kejadian yang saling bebas, peluang A dan B diganti peluang A kali peluang B. Nah, ini penjelasannya ini. Nah, ini. Kan kita awalnya punya rumus ini. Peluang A atau B, peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Karena A dan B saling bebas, maka berlaku definisi tadi ini. Sudah, ini peluang B, ini ada peluang B, saya keluarkan peluang B-nya. Kan berarti dikalikan, di sini ada 1 min PA. Terbukti ya, hanya 3 baris saja ureanya ya. Jadi kalau ada dua kejadian saling bebas, maka menghitung peluang A atau B, Anda boleh pakai langsung rumus ini. Peluang A ditambah peluang B kali 1 min peluang A. Ya. Kembali ke sini. Contoh, di kota kecil tersedia 1 mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil ambulan untuk keadaan darurat. Peluang mobil pemadam kebakaran siap setiap waktu 0,98. Peluang mobil ambulan siap setiap waktu dipanggil 0,92. Suatu saat terjadi kecelakaan karena kebakaran gedung. Hitung peluang mobil pemadam kebakaran dan mobil ambulan siap. Nah, mobil pemadam, saya singkat saja apa ya, D. D itu mobil pemadam siap dipanggil. Ya, kalau B mobil ambulan siap dipanggil. Ya, berarti apa? Sama aja menghitung peluang D dan B. Ya, peluang D dan B. Ya, terserah namanya. Kalau di sini saya namai A dan B. Oke. A itu mobil apa? Pemadam siap dipanggil, sedangkan B itu mobil ambulan siap dipanggil. Ya, maka pakai peluang A dan B kan? Nah, ini pakai rumus apa? Saling bebas. Karena antara mobil pemadam dengan mobil ambulan nggak ada komunikasi, saling bebas ya. Ketika dipanggil dia nggak ada komunikasi, saling bebas. Nah, jadi jawabnya adalah peluang A kali peluang B. Ya. Nah, kalau ditanyakan peluang mobil pemadam atau mobil ambulan siap, berarti pakai yang kedua tadi. Ya, ini rumusnya. Ya, sekarang kita masuk. Kalau kita punya K kejadian ini bisa jadi apa? Bersyarat kan? Andaikan yang terjadi lebih dahulu A1 disusul A2. Habis A2 muncul A3. Habis A3 muncul A4 dan seterusnya sampai dengan AK. Maka saya bisa merumuskan peluangnya secara umum gini. Peluang A1 dan A2 sampai dengan AK, berarti yang terjadi dulu adalah peluang A1 disusul peluang A2 syarat A1. Habis itu muncul peluang A3, syaratnya A1 dan A2. Habis itu muncul peluang A4, syaratnya A1 dan A2 dan A3. Begitu seterusnya sampai yang AK. Ini cara penulisannya seperti ini. Ya, gitu. Contoh, peluang seseorang yang usianya 50 tahun ke atas memeriksakan gula darah ke dokter sebesar 50%. Jadi yang diteliti itu adalah orang yang usianya 50 tahun ke atas, memeriksakan gula darah ke dokter, itu peluangnya 50%. Nah, ketika memeriksakan gula darah, ternyata gula darahnya tinggi, itu peluangnya 0,2. Ini sudah bersyarat ini. Peluang apa? Gula darah tinggi ketika memeriksakan gula darah. Nah, 0,2. Berarti A1-nya apa? A1-nya adalah orang yang usianya 50 tahun memeriksakan gula darah ke dokter. Itu namanya A1. Lah A2, orang gula darahnya tinggi apabila memeriksakan gula darah. Jadi,
orang gula darahnya tinggi apabila telah memeriksakan apa tadi? Gula darah. Nah, ini berarti yang A2. Jadi A2 ini jelas terjadi kalau A1-nya sudah terjadi, ya kan? Nah, baru yang ketiga, apabila seseorang berusia 50 tahun ke atas memeriksakan gula darah ke dokter dan mengalami gula darah tinggi, peluang dia terkena diabetes, nah, DM itu 0,03. Ini adalah peluang A3, syarat A1 dan A2. Nah, pertanyaannya berapa peluang seorang yang usianya 50 tahun ke atas memeriksakan gula darah, berarti A1, mengalami darah tinggi, gula darah tinggi, berarti A2, dan didiagnosis kena DM, berarti ini A3. Pakai rumus ini, peluang A1 dan A2 dan A3 jadinya. Apa rumusnya? Peluang A1 kali peluang A2 syarat A1 kali peluang A3 syarat A1 dan A2. Jadi pakai ini, kan 3 kejadian. Ini tadi diketahui 0,5, ini diketahui 0,2, yang ini tadi diketahui 0,03. Itulah jawabnya. Ya. Ini seperti ini. Definisikan kalau jawab seperti ini ya. Jangan cuma tahu-tahu simbol terus keluar angka. Ada yang mahasiswa itu enggak paham ya, ditulis tahu-tahu ketemu jawabannya, ini nyontek ini sudah. Ini sama aja nilainya 0 ya. Enggak boleh langsung ketemu hasil, harus ada proses pemisalan dulu. A1, orang berusia 50 tahun ke atas memeriksakan gula darah ke dokter. A2, orang berusia 50 tahun ke atas mempunyai gula darah tinggi. A3, orang berusia 50 tahun ke atas menderita DM. Nah, jadi nanti peluang A1 ketemu, peluang A2 syarat A1 ketemu, peluang A3 syarat A1 dan A2-nya ketemu, baru masuk rumus. Kan sistematis nih jawabnya ya. Tinggal dikalikan, jawabnya ketemu 0,003. Ya. Ceritanya begitu. Nah, sekarang kalau saya punya K kejadian saling bebas, maka peluang A1 dan A2 sampai AK tinggal dikalikan aja masing-masing. Tadi kan definisinya hanya untuk 2 kejadian A dan B. Peluang A kali peluang B. Kalau K kejadian ya nulisnya pakai gini. Ya, saya kira sama ini. Nah, ini ada teorema. Jika kejadian B1, B2, BK itu saling terpisah, berarti enggak beririsan K kejadian ini. Dan mempartisi seluruh ruang sampel S. Nah, kalau digambarkan kurang lebih seperti ini ruang sampelnya. Dipartisi oleh B1, nah B1 itu yang ini, B2 itu yang ini, B3 itu yang ini, B4 sampai seterusnya sampai BK. Antar B saling terpisah dan menutup ruang sampel S. Ini yang dikenal dengan partisi, ya. Partisi. Ya. Kalau saya punya kejadian A di dalam ruang sampel S, ya, maka untuk menghitung peluang A bisa jadi A itu beririsan dengan B1, B2 sampai BK. Jadi sama aja peluang A irisan B1 atau berarti ditambahkan peluang A irisan B2 plus dan seterusnya sampai peluang A irisan BK. Ini kan bersyarat. Yang terjadi dulu BI kan. Jadi peluang BI dikali peluang A syarat BI. Ini teoremanya gitu aja. Sudah kelihatan nih buktinya yang saya sampaikan tadi sebenarnya sudah buktinya. Kalau dibuktikan seperti ini. Peluang A itu sama saja peluang A irisan B1. Lihat ini gambarnya. Ini A ini yang saya arsir. Pasti ada irisan dengan B1. Yang mana? Ini. Nah, yang A irisan B1. A irisan B2 berarti yang ini. A irisan B3 berarti yang ini. Nah, ya. A irisan B4 berarti yang ini. A irisan BK berarti yang ini. Pasti beririsan dengan masing-masing B tadi itu. Ya. Sehingga saya bisa tuliskan seperti ini, ya, seperti ini. Ini bersyarat kan? Berarti ini sama aja peluang B1 dan A ditambah peluang B2 dan A sampai peluang BK dan A. Karena kejadian bersyarat, ini bisa saya tulis seperti ini. Ya. Kalau langsung gini. Kalau ditulis dengan notasi sigma, ini kan jadi gini. Yang bergerak B-nya kan, B1, B2 sampai BK, sedangkan A-nya tetap. Maka di sini beri indeks BI. Peluang BI irisan A. Dijumlah I1 sampai K. Ini sudah menggantikan ini.
Kemudian ini ditulis dalam bentuk peluang bersyarat, ya, peluang BI kali peluang A syarat BI. Ya, ini buktinya ya. Nah, contoh, penelitian katarak direncanakan 5 tahun ke depan, ya, yang dianalisis dari populasi yang berukuran 5.000 orang, yang berusia 60 tahun ke atas. Jadi orangnya yang tua-tua nih ya. Populasinya itu 5.000 orang yang berusia 60 tahun ke atas. Dari sensus diperoleh data 45% dari populasi tersebut itu usianya antara 60 sampai 64. Berarti usia kelompok 1. Yang usia kelompok 2 ada 28%, usia kelompok 3 20%, usia kelompok 4 7%. Itu ya, ini yang kelompok 4, 75 tahun ke atas. Ya, diketahui bahwa dari studi mata Framingham 2,4%, 4,6%, 8,8% dan 15,3% dari kelompok-kelompok usia tadi akan mengembangkan katarak selama 5 tahun ke depan. Ya, ini berarti peluang bersyarat. Yang ini bersyarat ini. Nah, apa A-nya di sini? Mengembangkan katarak 5 tahun ke depan. Syaratnya apa? Kelompok usia. Nah, jadi di sini itu sebenarnya kalau saya tulis, peluang mengembangkan katarak 5 tahun ke depan apabila usianya masuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu berarti 60 sampai 64. Itu peluangnya 2,4. Yang ini peluang mengembangkan katarak 5 tahun ke depan apabila kelompok usianya masuk di kelompok kedua. Ya, itu adalah 4,6. Ini masuk kelompok syarat kelompok ketiga, ini kelompok 4. Ya. Jadi kalau saya tanya, hitung persentase populasi dalam penelitian ini yang akan mengembangkan katarak 5 tahun ke depan. Nah, saya namakan aja ini A, jadi peluang A. Gitu. Sedangkan yang kelompok usia kelompok 1, 2, 3, 4 tadi adalah B1, B2, B3, B4. Ini peluang A syarat B1, peluang A syarat B2, ini peluang A syarat B4 gitu ya. Nah, kalau dijawab lengkap begini. B1 kelompok usia 60 sampai 64 tahun. B2 kelompok usia 65 sampai 69 tahun. B3 kelompok usia 70 sampai 74 tahun. Ya, ini kelompok usianya. B4 kelompok usia di atas 75 tahun, ya. 75 tahun ke atas. Ya. Kejadian-kejadian ini saling terpisah, ya. Saling terpisah. Dan lengkap, ya. Karena setiap orang dalam kelompok usia memenuhi populasi, ya. Sekarang kejadian A itu mengembangkan katarak 5 tahun ke depan. Nah, data kita peroleh ya. Peluang masuk usia kelompok 1 itu 45%, masuk usia kelompok 2 28%, ya kan? Nah, ini yang saya bilang tadi, peluang mengembangkan katarak apabila masuk kelompok usia pertama 24%. Peluang mengembangkan katarak 5 tahun ke depan apabila usianya masuk kelompok 2, ya kan? Nah, berarti apa? Peluang mengembangkan katarak 5 tahun ke depan itu adalah peluang A. Rumusnya kan ini menurut teoremanya tadi. Tinggal ngalikan aja. Ya. Jadi ini 45% dikalikan ini. Ditambah 28% kalikan ini. Dikalikan 20% kalikan ini, terakhir ini kalikan itu ya. Jadi jawabnya 0,052. Ya. Pertanyaan B. Berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk mengembangkan katarak 5 tahun ke depan? Nah, ingat, kalau ditanyakan berapa banyak, kan berarti total populasi dikalikan peluang mengembangkan katarak 5 tahun ke depan. Padahal peluang mengembangkan katarak tadi sudah ketemu sekian. Dikalikan total populasinya 5.000, berarti butuh 260 orang. Ya, untuk pengembangan katarak 5 tahun ke depan. Butuh 260 orang. Nah, ya. Nah, yang terakhir bias. Bias itu kebalikan dari teorema ini tadi.
Nah, kebalikan dari teorema ini. Yang ditanyakan itu adalah partisinya, peluang partisinya apabila A diketahui. Nah, itu namanya bias, hanya dibalik aja. Buktinya lebih singkat lagi. Ini buktinya hanya satu baris ini. Jadi kalau saya punya partisi B1 sampai BK, yang mempartisi ruang sampel S, ya, dari ruang sampel S itu saya punya kejadian namanya A, berarti saya bisa menghitung berapa sih peluangnya BR kalau A terjadi. R-nya berjalan 1 sampai K. Kan ada K partisi. Ada K partisi. Yang saling terpisah. Nah ini buktinya ini aja. Peluang BR syarat A menurut definisinya kan ini. Peluang BR dan A dibagi peluang A kan. Peluang A menurut teorema 31 tadi kan ini. Nah, kalau begitu inilah disebut kejadian bias. Ini pasti salah satu komponen yang ada di dalam sini. Gitu ya. Itu aja. Jadi ini merupakan salah satu komponennya penyebut. Ya. Itu namanya peluang BR syarat A. Contohnya ini, nah, saya menggunakan contoh 17 tadi. Ada 4 kelompok usia. Pertanyaan saya, apabila telah dikembangkan studi katarak 5 tahun ke depan, berarti A-nya diketahui kan? Telah dikembangkan studi katarak 5 tahun ke depan, berarti A diketahui. Berapa sih peluangnya orang itu terpilih dari kelompok usia ini? 65 sampai 69 itu masuk kelompok usia kedua. Jadi B2. Jadi ini sama saja kita tanya peluang B2 jika A-nya terjadi. Nah, peluang B2 jika A terjadi. Rumusnya kan ini tadi. Peluang B2 dan A itu kan sama aja peluang B2 dikalikan peluang A syarat B2. Peluang B2 datanya tinggal ngambil dari contoh 17 yaitu 28% kan. Peluang A syarat B2 tinggal ngambil juga 44,6% dibagi ini. Ini kan sudah kita hitung tadi di A tadi, 0,052. Maka jawabnya ketemu 0,2477. Ya, nah ini adalah jawabannya. Apabila pengembangan katarak 5 tahun ke depan itu telah diketahui, berapa sih peluangnya yang terpilih itu pasien yang berusia antara 65 sampai 69 tahun, itu peluangnya berapa? Itu adalah ini, 0,2477. Ini pasti salah satu komponennya penyebut. Ya kan? Coba lihat PA ya, atau ini ya. Ini adalah masuk K-nya berapa? 4 kan? Kalau K-nya 4 berarti apa? Peluang B1 kali peluang A syarat B1 plus peluang B2 kali peluang A syarat B2. Loh, masuk kan? Loh. Plus lagi peluang B3 kali peluang A syarat B3 plus peluang B4 kali peluang A syarat B4. Jadi ini itu pasti salah satu komponen penyebut. Gitu ya. Berhubung tadi yang ini sudah kita hitung, contoh 17 pertanyaan A tadi kan nilainya 0,052. Ya kan? Ya ini 0,052 dipakai kan? Ya sebenarnya sama saja saya tanya ini peluang B2 lah ini. Biasnya tadi ini ya, atau ini dibagi dengan itu sudah. Itu biasnya. Peluang B2 syarat A itu sama saja ini dibagi itu. Nah, kalau mau diteliti lebih dalam seperti itu. Nah, ya kan? Maka ketemu ini. Nah, itulah untuk materi pengantar probabilitas sudah selesai. Nanti ada tugas yang terkait dengan pengantar probabilitas. Bisa di-upload, saya upload di Aula ya, nanti Anda bisa download di situ ya. Silakan dilihat nanti di Aula ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.